Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atbi'i wa mawalah, amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billah. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bersua kembali untuk melanjutkan mapel fikih, yaitu kelas 10 Banat. Yang menjadi pembahasan pada saat ini adalah tentang niat, yaitu makna niat. Seperti yang fotokopi yang sudah kalian miliki, silakan untuk dibuka tentang makna niat. Makna niat. Makna niat. Kami ulangi, silahkan dibuka tulisannya. Makna niat, niat itu apa? Karena amal perbuatan mesti harus didasari dengan niat. Dan apabila kita berniat untuk beramal karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah juga akan berpahala. Namun apabila kita berniat bukan mencari keridhaan Allah, maka tidak akan berpahala. Sehingga niat harus benar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca bismillahirrahmanirrahim, makna niyati, makna niat. Qalal ulama'u, para ulama mengatakan anna niyata fardun min furudis sholati, bahwa niat adalah salah satu fardu dari fardu-fardunya sholat, merupakan sesuatu yang harus ada di dalam sholat. Bukan hanya dalam sholat, ibadah lah secara umum, yaitu ibadah mahdoh misalnya, bahkan ibadah yang lainnya. Ibadah itu bergantung pada niatnya. Jadi ini merupakan salah satu kewajiban, salah satu keharusan di dalam melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat ini harus ada niat, artinya harus benar niatnya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhussu ala an tuftataha ibadatun ayyu ibadatin bin niyati. Wan nabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhussu, menganjurkan, memerintahkan, ala antuftataha, untuk dibuka, diawali, ibadatun, suatu ibadah, ayyu ibadatin, ibadah apapun, bin niyati, diawali dengan niat, dibuka dengan niat. Jadi sebelum melakukan itu harus ada niatnya, di dalam hati akan melakukan suatu amalan. Dan untuk siapa, karena apa seseorang itu beramal. Saya ulang, wan nabiyyu sallam, dan Nabi sallam yakhussu, yaitu memerintahkan atau menganjurkan, ala antuf tataha, untuk diawali atau dibuka, ibadatun, suatu ibadah, ayu ibadatin, jenis ibadah apapun, biniyati, diawali dengan niat. Jadi dimulai dengan niat. Di sini boleh antuf tataha dan boleh antuf taha sebenarnya, ya.
Cuman yang tertulis kami kutip dan kata antus tataha diawali dengan niat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Al hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu, sesungguhnya amal perbuatan, amal-amal, jadi banyak sekali amal apapun ini, biniat, dengan niatnya, tergantung pada niatnya. Ini berkenaan dengan seseorang yang beramal, apakah dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak, ini tergantung pada niatnya. Jadi selama niatnya benar hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu syarat ini sudah terpenuhi sebenarnya. Tapi bukan hanya niat, yang bisa diniati dengan baik itu tentunya adalah amalan yang diperintahkan, amalan yang disunahkan, sesuatu yang mubah. Yang lain adalah misalnya menyangkut hal yang memang dilarang secara syar'i, ya, tanda petik itu adalah karena darurat. Kalau tidak ada sesuatu yang dimakan yang bisa membawa kematian, maka dia diniatkan untuk makan sesuatu yang haram hanya untuk mengganjal perutnya, ya, biar tidak membawa kepada kematian dengan izin Allah. Itu yang darurat. Nah, secara normal yang bisa diniatkan itu adalah yang diperintahkan, yang disunahkan, sesuatu yang mubah dilakukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu yang berpahala. Sedangkan mengamalkan sesuatu yang terlarang itu tidak bisa diniatkan dengan baik. Kecuali tadi yang sudah kami sampaikan dalam kondisi darurat karena bisa mengancam kepada kematian. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sunnah saja untuk setiap orang, jadi siapapun ya, orang ini akan memperoleh apa? Memperoleh pahala dari amal perbuatannya itu, akan mendapatkan pahalanya. Manawa, ya apa yang ia niatkan. Kalau memang niatnya adalah untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari pahala Allah, insya Allah akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaik apapun suatu amalan, ya kalau niatnya salah, maka ini tidak akan menjadi berpahala, ya, tidak akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi amal ini niatnya bagaimana, amal yang itu niatnya gimana, itu tergantung pada niatnya, karena amalnya banyak gitu. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya saja seseorang akan mendapatkan sesuatu, ya, satu termasuk mendapatkan pahalanya adalah tergantung pada niatnya. Niat yang baik insyaallah akan mendapatkan kebaikan. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, untuk berikutnya ini karena pentingnya niat maka wajib pula untuk kita pahami, ya. Jadi salah ketika orang mengatakan segala sesuatu tergantung niatnya, itu menjadi tidak benar. Apa saja dilakukan yang penting tergantung niatnya, tidak gitu ya. Jadi harus sesuatu yang baik, sesuatu yang diperintahkan. Sholat diperintahkan, ya kita niatkan sholatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Atau amal yang sunnah, ya, yang mustahab, kita niatkan hanya karena mencari keridhaan Allah. Kemudian juga sesuatu yang mubah, itu saya katakan adalah salah satu syarat, ya. Sedangkan syarat yang lain dia harus benar untuk melakukan suatu amalan tersebut, gitu. Nah, kemudian berikutnya waniyatu, silakan dilihat, waniyatu mahalluha al-qalbu la dakhla lil lisani aslan. Waniyatu, dan niat mahalluha, tempatnya niat, tempatnya niat itu
Al-qalbu adalah hati. Jadi niat itu di hati, bukan di kepala, ya. Apalagi di perut. Ya. Niat itu di hati. Jadi kalau seseorang mau sholat berjamaah dari rumah, dia berwudu, berpakaian untuk sholat, pakaian yang baik, kemudian melangkah keluar rumah untuk menuju ke masjid, itu namanya sudah ada niat untuk sholat berjamaah. Meskipun ketika dia akan memasuki sholat, ya, sudah berdiri dengan jamaah-jamaah yang lain karena makmum misalnya, itu juga ada niat. Cuma niat di dalam beribadah seperti sholat ini itu tidak boleh rusak, tidak boleh rusak. Sehingga dari awal sampai akhir tetap niat yang baik, karena diperintahkan Allah, karena mencari keridhaan Allah, karena mencari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa kita niat di dalam sholat, misalnya sholat maghrib yang 3 rakaat, kita hanya berniat hanya 1 rakaat, ya. Saya sholat maghrib ini saya niatkan lillahi ta'ala untuk 1 rakaat, jadi rakaat saya niatkan untuk yang lain. Ini nggak boleh, ya. Karena niat ini merupakan satu rukun, merupakan satu keharusan yang harus ada dan sampai berakhir daripada sholat. Sama saja seperti ibadah puasa. Ibadah puasa itu nggak bisa kalau kita niat untuk berpuasa hanya sampai jam 12 siang sajalah. Selebihnya tidak diniat untuk berpuasa. Itu tidak boleh seperti itu, tidak sah. Kami ulang, wa niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya adalah hati. La dahla lil lisan. Tidak ada intervensi, tidak ada campur tangan dengan lisan, tidak ada. Niat kok di lisan, tidak ada. Aslan sama sekali tidak ada. Jadi tidak ada intervensi lisan untuk masalah niat. Sebab niat itu di hati. Famatah qasada wa azama syahsun as-salata, dan kapan saja seseorang syahsun sudah qasada wa azama dan berniat, ya. Dah qasada, aroda, sudah berniat. Wa azama, sudah bertekad, hanya sudah berniat. Jadi seseorang kapan saja ada niatan. Niatan untuk apa? As-salata, untuk melakukan sholat. Faqad tahaqqaqat niyatu, berarti sudah ada niat, sudah terwujud niat, berarti sudah melakukan niat. Jadi kalau dalam hati sudah ada sudah ada qasdun, sudah ada azmun, ya, untuk melakukan suatu amalan seperti sholat, berarti dia sudah ada niatan untuk sholat. Nah, kalau pekerjaannya sudah ada niatan untuk pekerjaan lain. Ini namanya kesengajaan. Kesengajaan juga di hati. Ada kesengajaan untuk sholat. Makanya kalau bicara tentang jarimah, ya, tentang delik, misalnya, apakah ini pembunuhan sengaja atau tidak, maka dilihat unsur-unsur kesengajaan seperti apa. Ya, itu ada beberapa syarat. Nah, kalau ada di dalam hati adalah ingin melakukan pembunuhan, berarti ada niat, ada kesengajaan. Itu satu aja lah, ya, berkaitan satu contoh. Ada azam, ada iradah, ada niat. Faqad tahaqqaqat niyatu, berarti sudah terwujud niat, sudah ada niat, sudah melakukan niat. Wan niyatu mustaqah minan nawa wa mahallun nawa jawfus samrah. Wa niat, dan niat itu niat, wa niat itu niat, mustaqah minan nawa, terambil dari kata an-nawa, ya,
terambil dari kata an-nawa. Niat dari an-nawa. Wa mahallun nawa, dan tempatnya an-nawa yaitu jawfus samrah, yaitu di tengah-tengah buah. Kita kenal misalnya nangka, ya. Nangka itu kalau kita ambil bijinya, ya, dagingnya, buah itu, maka di tengah-tengah ada an-nawa. Ya, orang sekitar kita mengatakan itu betonnya, ya, bijinya yang keras, yang dibungkus oleh daging buah itu namanya an-nawa. Seperti juga contohnya adalah rambutan. Rambutan ada kulit. Di dalam kulit itu ada daging buah. Di dalam daging buah itu ada an-nawa. Itu di dalam. Begitu juga durian. Durian ada kulitnya. Kulitnya tajam. Jadi makan bukan kulitnya. Di dalam kulit setelah dibuka, di sana ada buah. Ada bijinya, ada dagingnya, daging buah itu yang kita makan. Di dalamnya lagi itu ada an-nawa. Itu yang dimaksud an-nawa. Wa mahallun nawa, dan tempatnya an-nawa adalah jawfus samrah. Itu di dalam buah, di tengah-tengah buah tadi saya katakan. Itu an-nawa. Jadi an-nawa itu di dalam, bukan di luar, di tengah buah. Wa mahallun niyah kama dzukira fi jawfil insan, dan tempatnya niat sebagaimana telah disebutkan bagaimana disebut fi jawfil insan, itu di dalam diri manusia, di dalam hati manusia. Niat itu ada di dalam hati. Hati itu ada dalam diri manusia, gitu ya. Ada dalam diri manusia. Tidak ada hatinya di luar. Ya. Ini hati yang bersifat abstrak. Sedangkan hati yang bersifat madiyah itu ada dalam diri manusia. Yang bersifat madiyah ini, kita yang bersifat bersifat madiyah juga tidak tahu, ya. Tapi seperti apa kira-kira, itu sama hati seseorang dan orang lain. Tapi hati dalam pengertian yang abstrak ini adalah tidak tahu. Karena niat ada di dalam hati itu. Kita nggak ngerti niat orang. Kita nggak ngerti, istilahnya kita nggak ngerti hati orang. Gitu. Ternyata nampak secara zahir dia baik, tapi hatinya jahat. Itu ada niatan yang buruk sehingga dia berbuat jahat kepada seseorang. Ini misalnya. Jadi fi jawfil insan itu hati. La tazhar, dan tidak nampak. Ya. Tidak nampak. Jadi niat itu enggak nampak. Karena ada di dalam hati. Fa in zaharat, dan apabila nampak, jika nampak, ya, jika nampak, fala tusamma niatan, maka tidak disebut niat namanya. Bab niat dari an-nawa. Kalau nampak nggak disebut niat. Orang pasti nggak tahu niat yang ada di dalam hati seseorang. Sama-sama pergi, nggak tahu niatnya. Sama-sama tidak makan, nggak tahu niatnya, dia puasa beneran mencari keridhaan Allah, atau dia hanya berpura-pura karena istilahnya ada untuk ya untuk nyarojani, ya, sehingga biar kelihatan puasa. Sebenarnya dia tidak puasa. Misalnya ketika sendirian dalam rumah, dia makan, dia masak dan sebagainya. Karena apa? Ini tidak tahu dalam hati. Ketika pergi bersama nggak tahu hatinya. Atau mungkin orang tidak terbiasa sholat, pergi bersama teman-teman yang biasa sholat. Ketika pergi ikut sholat, nah itu nggak tahu hatinya karena apa gitu. Hanya kita bisanya memberikan penilaian secara zahir. Nahkumu bil zahir. Itu gak biasa sholat hanya nyarojani. Itu kita bisanya menghukumi semacam itu.
Tapi orang yang terbiasa sholat, kita husnudzon, itu sholatnya lillahi ta'ala. Tapi apa? Niat itu dalam hati. Wala maknan litas miyataha niatan. Litas miyatiha niatan. Dan tidak ada maknanya untuk disebut niat. Tidak ada maknanya, tidak ada artinya disebut niat. Kalau niat itu nampak, ya, tapi niat nggak nampak. Niat itu adalah kesengajaan di dalam hati. Maka tidak tahu. Wala yusra'u talaffuz biha, maka tidak disyariatkan untuk menyebutkan niat, melafazkan niat ketika akan beribadah. Nawaitu ini, nawaitu itu misalnya, tidak disyariatkan. Tapi niat dalam hati, sungguh-sungguh ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam biniyatil qulub wa maqasidiha. Biniyatil qulubi wa maqasidiha. Dan Allah Maha tahu terhadap niat-niat yang ada dalam hati manusia, ya. Itu Allah Maha tahu. Maha tahu baik yang zahir, yang syahadah, ataupun juga yang tersimpan, yang ghaib, yang apa saja bagi Allah tidak ada yang ghaib. Jadi semuanya adalah jelas. Wa maqasidiha, samalah ini niat maksudnya. Jadi Allah mengetahui niat-niat atau apa yang ada dalam hati manusia. Karena itulah berkaitan dengan ibadah dalam hal ini, karena niat ada dalam hati, fala hajata ila talaffudzi biha, maka tidak perlu melafazkan niat. Fala hajata ila talaffudzi biha, maka tidak perlu melafazkan niat. Ini ketika beribadah, ya. Fis sholati, di dalam sholat. Kalau sholat tidak perlu melafazkan niat. Dan itu tidak dilakukan oleh para sahabat, oleh Nabi sendiri, oleh tabi'in. Ya. Tapi niat jelas diperintahkan dan sesuatu yang harus ada. Fi jami'il ibadah, bahkan dalam seluruh ibadah. Ibadah apapun harus dengan niat dan tidak melafazkan niat. Ya, artinya kita beramal itu berdasarkan perintah dan berdasarkan contoh dari manusia teladan, manusia terbaik, utusan Allah, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nabi. Itu yang menjadi panutan bagi kita, contoh dan teladan bagi kita dalam kehidupan, termasuk juga dalam khususnya dalam masalah ibadah. Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Qul atu'allimunallaha bidinikum." Katakanlah Muhammad, apakah kamu akan memberitahukan, menginformasikan kepada Allah tentang agama kamu? Memberitahukan pada Allah. Padahal wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu, padahal Allah ya'lamu, mengetahui, maha mengetahui. Ma fis samawati, apa yang ada di langit. Apa yang di atas kita di langit sana yang berlapis-lapis, bahkan benda-benda langit semuanya. Allah Maha tahu. Yang kita sama sekali lemah dari bisa tahu. Kita tidak tahu kecuali kalau Allah memberitahu. Padahal banyak hal-hal yang di luar batas kemampuan manusia untuk bisa tahu. Hanya Allah yang memberikan tahu, barulah kita tahu. Tentang ilmu kita sedikit, keterbatasan kita banyak, penglihatan kita, ya, kemudian kemampuan kita segala-galanya lemah. Tapi Allah Maha tahu dan apa yang ada di langit, wa ma fil ardh, dan apa saja yang ada di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah atas segala sesuatunya alimun, Allah Maha mengetahui. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 16. Demikianlah yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan yang kedua ini. Semoga memberi manfaat, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.